Ini macannya pada duduk semua. Bapak pegang mic-nya, tinggal di mana? Bapak tinggal di mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya tinggal di Surabaya, Sidoarjo Pak Haji, Jawa Timur. namanya siapa? Asnawi. Asnawi, bukan Asmawi. Asnawi. Oh, Asnawi. Iya Pak Haji. Saya pikir Asmawi. Mohon berkah Pak Haji. Sehari-harinya apa Pak Asnawi kegiatannya? Saya pegang sapi Pak Haji, sapi kurban. Pegang sapi kurban, Iya, megang doang. Dagang sapi doang Pak Haji. Oh, dagang sapi kurban. Iya Pak Haji. Kalau nggak musim kurban, Ya pengangguran kadang-kadang ya mobil gitu Pak Haji. dagang mobil. Iya mobil Ada yang ngajak. itu. Nah, dagang sapi kurban tuh berarti di kandang apa di lapak atau di pinggir jalan atau di tenda? Di pinggir jalan Pak Haji. Oh, sampai Iya. berapa ekor tuh jualannya? Kemarin barusan ini Pak Haji habis 40 ekor. Tapi tekor. 40 ekor. Iya, yang 6 tak laku Pak Haji, bawa pulang ke Madura Pak Haji. Yang 6 gak laku. Tak laku. Kenapa gak dibawa sini saya beli? Dipotong buat anak yatim. Iya Pak, belum tahu Pak Haji. Karena bapak nggak bawa sapi, gimana kalau sekarang bapak yang dipotong? Iya Pak Haji, mohon berokah Pak Haji. Ah, Bapak tahu YouTube-nya RDI dari mana? ya itu saya sebetulnya orang bodoh Pak Haji yang tahu Bapak itu. tahu RDI dari mana? Dari itu istri. Istrinya Iya. mana? Oh iya, ibu tahu dari RDI dari mana? YouTube sama TikTok. Oh, bapak belum tahu. Belum. Saya dadapkan. Oh, langsung dibawa aja. Kenapa nggak langsung dimasukin ke kandang sapi? Udah tadi main-main di dalam kandang. Udah lihat sapinya. Tapi Pak Haji. Gede-gede gak? Besar-besar Pak Haji. Besar mana sama bapak? Besar sapinya Pak Haji. Iya Pak Haji. Udah lihat kerbau? Iya Pak Haji, bagus-bagus Pak Haji. Udah lihat kuda Iya Pak Haji. ke atas? Udah lihat tadi. Jadi kalau nggak dagang sapi kurban, dagang motor, Nonton mekelar Pak Haji, mobil. istilahnya mekelaran lah Pak Haji. Apa? Mekelaran. Kelar. Makelaran. Mekelaran iya Pak Haji. Oke. Kalau ada yang ngajak, kalau nggak ada ya enggak. Oh, mesti diajak dia. Iya. Oh Ayo iya. ikut gitu baru. Apa? Ayo ikut sama temennya gitu baru. Oh. Nggak ada kerjaan kalau tiap. Kalau nggak ada yang ngajak di rumah. Di rumah Pak Haji. Nah, kalau di rumah apa kegiatannya? Ya nggak Iya. ada. Iya. Sholat cuman Ya sholat Pak Haji. Iya. itu. Saya nggak setuju bapak diajak temennya. Saya nggak setuju bapak dagang mobil, dagang motor. Iya Pak Haji. Kenapa bapak nggak di rumah aja? Iya, Pak. Kegiatannya cuma satu. Bisa jawab? Kegiatannya apa? Nenen sama istri. Iya. Iya Pak Haji. Kapan Siap. terakhir nenen sama istri? Nggak tahu nenek tuh Pak Haji. Tak tahu Pak Haji. Apa nenek dia kan Nyusu. Oh nyusu. Mentil. Oh iya Pak Haji. Siap Pak Haji. Kapan terakhir nyusu sama istri? Mentil sama istri kapan terakhir? Itu yang lalu ya. Minggu yang lalu Pak Haji. Minggu yang lalu. Iya. Bapak yang minta duluan atau istri yang nawarin? Saya Pak Haji. Gimana mintanya sama istri? Ya gimana ya Pak Haji ya. Gimana ngomongnya? Capek aja Pak Haji. Ngomongnya gimana? Capek katanya. Katanya dia. Iya. Lah bapak ngomongnya gimana mintanya? Saya kan kewajiban ini. Terus? Saya bilang gitu Pak Haji. Bapak bilangnya gimana ke istri? Marah-marah Pak Haji. Marah-marah. Iya Pak Haji. Oh. Karena dalam bulan ini nunggu sapi di kandang Pak Haji, di lapak. Memang capek beneran Pak Haji. Terus? Dagang ya. Terus hitungannya untung ternyata totalan tekor Gitu. 80 juta Pak Haji. Aduh. Itu Pak Haji, makanya saya minta barokahnya Pak Haji. Mohon. Tahun depan Iya Pak Haji. ini pengalaman buat teman-teman yang hadir di sini. Tahun depan Iya, kalau Pak. bapak dagang sapi kurban, Iya Pak Haji. atau nanti bapak pulang dari sini, Iya Pak Haji. Siap. bapak mau jual motor, jual mobil atau maklaran, Iya Pak Haji.
tidak akan pernah rugi. Amin. Siap. Amin. Kuncinya Pak Haji. satu. Iya Pak Haji. Siap. Sebelum Bapak keluar dari rumah, Amin. wajib Bapak nyusu sama pasangannya. Iya Pak Haji. Jadi Siap. laki-laki yang nyusu sama lawan jenisnya Iya Pak Haji. Siap. sebelum dia keluar rumah, Siap. pulangnya bawa duit minimal 100 juta. Amin. Amin Pak Haji. Bapak praktekin dulu sekarang. Amin. Biar nanti balik lagi. Siap. Ya Pak Haji. Siap. Jadi namanya ilmu kearifan lokal, Pak. Siap Pak Haji. Nah, sebelahnya nama Arman Pak Haji. mana mic-nya? Kasih airnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya sebenarnya udah waktu itu udah sempet privat juga Pak Haji sama istri dan Di mana? masih yang di sebelah. Sana. Iya. Oh ya, tinggal di mana? Sekarang di Depok Pak Haji. Ngapain aku? Oh ya, dulu Bicara. Dulu juga di Depok. dulu Di Depok Pak Haji. oh di Depok. Oh. Sehari-harinya apa? Lagi gar. Saya di ini Pak Haji di proyek Proyek bikin apa? plafon. Plafon. Iya. Oh iya iya iya. Jadinya ngerjain sendiri atau punya sendiri atau pekerja Oh punya sendiri Pak Haji. punya sendiri. Iya. Jadi yang ngerjain masnya Arman atau karyawannya? Ada tukangnya Pak Haji, karyawannya yang ngerjain. Oh iya. Jadi saya vendor di dalam proyek gitu Pak Haji, cuman ngerjain plafonnya. Apa? Saya ngerjain plafonnya aja dalam satu proyek itu, saya cuma ngerjain plafon aja. Oh plafon. Misalkan bikin apartemen, plafonnya aja. Iya, kayak gitu Pak Haji. Oke. Nah ini yang Iki bisa mulut. ngedesain plafonnya bentuknya ini kamu atau maunya si pemilik bangunan? Bisa dari saya, biasanya juga kalau itu tuh saya udah terima gambar, udah ada desainnya dari arsiteknya gitu Pak Haji. Jadi kita tinggal ngerjain sesuai gambar. Oh udah ada arsiteknya, Iya. kamu tinggal ngerjain aja. Ya, tapi biasanya juga yang punya rumah juga minta dikasih contoh gitu atau referensinya kan. Jadi Ada kamu? ada Pak Haji. Oh iya. Berapa per meter lari atau per meter jalan atau per meter berangkang atau per meter tiarap? Harganya Per meter. berapa hitungannya? Per meter persegi Pak Haji, kalau yang minimalis itu harganya mulai dari 150 sampai 250 Pak Haji. Kalau Per meter. Iya, Itu persegi. materialnya dari Bos Arman. Iya, dari saya. Jadi saya terima bersih. Iya, gitu Pak Haji. Paling mahal berapa harganya? 1,5 juta Pak Haji. Per meter. Iya. Itu yang model klasik. Model klasik. Iya. Oke. Jadi kalau klasik mahal ya. Iya Pak Haji, soalnya banyak itunya tuh, itemnya, pekerjaannya, detailnya banyak gitu. Nah, sesuai pengalaman Bos Arman, Oh, siapa Haji? ini gadis-gadis yang ada di ruangan sini klasik apa jadul? Tempo dulu ya. Termasuk yang pada di belakang nyender tuh. Nah, tuh. Itu klasik apa jadul tuh? Kalau sesuai dengan pengalaman Mas Arman, lebih sopannya Plafon, mungkin klasik kali ya Pak Apa? Haji ya. Lebih sopan diomongin mungkin klasik kali ya. klasik ya? Iya. Bukan jadul ya? Kenapa nggak ngomong minimalis? Soalnya pada melar semua Pak Haji. Iya, Bel. Badannya udah melar semua ya. Itu salah makan. Oh gitu. Iya, kan dia dilarang makan daging kambing. Tapi pada makan daging kambing, jadi pada melar semua. Termasuk yang di depan ini nih. Maaf ya Ibu. Gue yang minta maaf. Bos Arman, jadi apa hajatnya ke sini? Oh iya ini Pak Haji. Pekerjaan saya kan sudah selesai ya. Oh ya, saya mau testimoni juga Pak Haji. Waktu Iya. itu saya pertama ke RDAY ini kan saya tinggal di Jogja waktu itu. Ya, Terus itu ke sini. Alhamdulillah ikutin tipsnya Pak Haji, saya sudah nikmatin hasilnya, itu udah beli mobil, udah umroh bareng mertua saya sama orang tua saya, istri saya juga. Jadi dari hasil proyek yang saya ikutin tipsnya Pak Haji kan, itu cawe-cawe sama nenen ya. nenen tuh Pak, tuh. Bapak jangan nenen sama sapi. Ini sama pasangannya. Nenen ya bos ya? Iya. Bos, ini Sama kan colek-colek. bapak sebelah ini agak canggung dan agak malu. Coba lo ajarin teknik nenen yang manjur.
Minimalis gitu. Ya. Mau teknik klasik apa minimalis nih Pak? Nih, teknik minimalis saja karena neneknya udah rata. Kalau yang montok, neneknya yang klasik. Gimana bos? Bos, nenen tuh setiap pagi, siang, sore atau pada saat jam berapa biar bapak nanti pulang dari sini minimal bisa meraktekin di kandang kebo bule bawah. Oh iya, kalau untuk nenen tuh Pak Haji, saya sering bolong-bolong. Bolong-bolong. Iya, jadi nggak rutin gitu Pak Haji. Apalagi kalau rutin ya. Iya, Wow. dulu yang rutin itu colek-colek itu Pak Haji. Gimana? Ya itu kalau barengan sama istri sebelum berangkat ke proyek saya biasanya atau berangkat keluar nyari proyek, saya sama istri itu colek-colek. Colek alat kelamin istri. Ya. Wow. Istri juga. Bapak bisa gak? Kenapa nggak meraktekin sekarang? Oh jadi bapak sebelum jalan Ya, remes alat kelamin istri ya? Ya. Wajib tuh ya? Ya itu kadang lupa juga Pak Haji kalau buru-buru kan jadi nggak sempet. Ya. Terus istri meraktekin apa ke bapak? Apa ya, biasanya itu cebokin itu ya Pak Haji kalau pipis ya. Ya kalau pipis. Jadi bapak kalau pipis wajib istri cebokin alat kelaminnya bapak. Gitu pakai tisu basah. Dipetal. Ding. Itu wajib pak. Terus apalagi bos? Yang dikerjain istri tercinta biar di sini para gadis-gadis pulang langsung meraktekin bos. Itu aja sih Pak Haji kita yang kita kerjain sama paling ini. Kalau nenen istri nawarin dulu atau bos yang minta? Saya yang minta Pak Haji. Minta dulu ya. Iya. Istri belum pernah nawarin. Istri belum pernah nawarin. Belum pernah. Iya. Tapi kalau bos minta, posisi nenen masih ditutup rangsel apa udah nggak ada rangselnya? Tahu gak rangsel? Tahu gak rangsel? Saya dobrak Pak Haji. Rangsel depan. Oh, rangsel depan. Itu bom waktu. Bom waktu. Kalau itu saya dobrak. Keril. Karena suka nolak jadi saya dobrak Pak Haji. Pengalaman Haji Markau mendobrak rangsel. Jadi ancamannya mau duit nggak gitu. Ancamannya ya. Ya. Tapi kok bos pada saat lihat YouTube-nya RDAY, kok bos mau tuh meraktekin ilmu RDAY? Apa keinginan bos kok mau kalau gue boleh tahu bos? Waktu itu kan pertama kali lihat video Pak Haji itu di, saya lupa antara TikTok apa Facebook ya Pak Haji ya. Ya. Terus saya nyari-nyari tahu dulu Pak Haji. Jadi buka YouTube-nya Pak Haji itu di RDAY. Ya. Jadi saya saya validasi dulu kan ini bener nggak ini? Ini valid apa enggak? Iya gitu. Ini up to date apa enggak? Iya kayak gitu. Jadi ini melenceng nggak ini? Ini original apa bukan? Nenen mah original bos. Ilmu nenen kayaknya yang ada di RDAY doang. Ada nggak di tempat lain bos ilmu nenen selain RDAY? Kayaknya nggak ada. Pak. Nggak ada. Nggak ada. Makanya ini gue mau patenin bos ke Departemen Hukum dan HAM. Gambarnya kutang gantung. Lanjut bos. Ya itu Pak Haji, dari tips-tipsnya Pak Haji kan saya ikutin. Oh mandi daun pandan juga ya? Ya 9 lembar. 9 lembar, terus mandi tengah malam itu. Ya. Kalau ngaji mentok waktu itu sama istri kita paling banyak 5 juz aja Pak Haji. 5 juz. Pun sekarang udah jarang malah. Malah udah jarang. Sekarang paling yasinan aja. Ya. Terus apalagi yang udah dipraktekin bos, hajatnya terkabul bos, biar teman-teman di sini pada nyontek bos. Sedekah ekstrim waktu itu Pak Haji. Oh, apa yang disedekahin kalau boleh tahu? Waktu itu saya 30.000 kali 12 kali jumlah anak yatim. Ya, jadi makanan favoritnya senilai 25. 25.000. Nasi rendang terus sama minumnya 5.000 ya. 5.000. Iya. Jadi 30.000. Iya. 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Iya. Oh, iya. Waktu itu pas pulang sehari Pak ya. Apa? Dari malamnya saya di sini habis sedekah ekstrim. Ya. Saya pulangnya biasanya kan saya nagih tuh Pak Haji. Ya. Invoice tuh lama biasanya paling sebulan lebih, 1 bulan setengah. Itu enggak, saya malah di WA ditawarin mau top up enggak? Maksudnya mau dikasih duit lagi enggak gitu. Ya udah saya langsung iyain. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Biasanya saya susah tuh nagih dulu gitu kan. Ngajuin invoice dulu tagihan.
Ini nggak malah ditawarin gitu. Malah ditawari. Iya, jadi Iya. cair waktu itu 200 juta gitu. Oke. Habis itu nyusul lagi. Iya. Kayak gitu sih Pak Haji, yang hasilnya yang saya praktekin ilmu dari Pak Haji gitu. Iya. Bos, kalau boleh tahu nih biar teman-teman di sini semangat. Dulu bos privat yang pertama bulan apa tuh kalau inget-inget, tahun berapa tuh? Sekarang 2025. Sekarang Tahun 2025. Sekitar 2024 Pak Haji, 2024. Lebaran. Iya, sebelum bulan puasa kayaknya. Sebelum bulan puasa ya. Iya. Wow, luar biasa. Yang semangat ya. Siap Pak Haji. Jadi hari ini datang privat yang kedua nih, apa hajatnya kalau boleh tahu? Tagihannya masih macet nih Pak Haji. Oh, Sisa macet lagi. Iya. Gantung masih sekitar 1,5 M. 1,5 M. Gantung. Ya, sebenarnya Bos, dibayar- kalau nenen gantung nggak sih? gantung Pak Haji. Gimana kalau lu bisa gak nenennya jangan gantung biar cair? Nah, itu dia Pak Haji, saya minta tipsnya Pak Haji nih. Nah, lu mulai nanti pulang dari sini tidak boleh nenen sambil berdiri. Nenennya harus rebahan, tiduran. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Mau praktek dulu di kandang kebo? Berdiri dong itu Pak Haji. Iya. Ya dan tadi ajarin ya. Yuk, ibu pojok. Nama, mana mic-nya? Yuk, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi dari Sidoarjo. Dewi dari Ya. Sidoarjo. Kegiatannya apa sehari-hari Dewi? Ibu rumah tangga, bantuin suami. Bantuin suami. Ikut kerja sapi tadi. Oh iya. Tapi selama Berarti di rumah punya kandang ternak apa enggak? Enggak, Oh cuma enggak. dadakan. Oh, Sapinya dadakan. Kalau musim kurban baru kita datengin gitu. Terus kita jual. Jadi sapinya datengin dari mana? Dari Madura. Dari Madura. Jadi yang dijual sapi Madura dong. Sapi Madura. Oke. Nah, di Madura itu sapinya bayar tunai atau dibawa dulu sapinya? Bawa dulu, kita ucap kabul harga berapa, kita DP 1 juta gitu. Nanti pas malam takbir lunas gitu. Malam takbir lunas. Kalau ada sisa, orang petani nggak mau balik sapi, maunya buang. Nah kalau ada sisa dijual ke pasar udah tekor 5 juta, 6 juta. Oh. Kan belanjanya harga sapi kurban kan mahal. Nah kalau ada sisa kan dibawa ke pasar udah rugi, kan jual potong berarti dimasuk kandang hewan Jagal. potong. Iya. Jadi rugi 6 juta, ada yang rugi 5 juta. Yang tahun kemarin aja aku tekor 300 juta Pak Haji. Tahun kemarin? Iya, yang tahun 2004, yang tahun ini 100 juta. Tekor? Iya. Harga itu saya nurunin sapi dari Madura sekitar 44 ekor. Tapi hitungannya untung di total kurang 100 juta. Dihitung kurang 100 juta. Iya, sampai sekarang belum kebayar, teriak-teriak itu orang kampung. Kenapa Bapak nggak jadi sapi kaki 4? Ini ceritanya bonek. Aku lihat YouTube Pak Haji waktu bulan puasa. Aku bilang gini, kapan ya aku bisa jaro ke sini gitu. Tapi suami nggak tahu. Aku rencana kan kemarin mau ngajak anak tuh yang cewek ikut bis yuk. Tapi ayah nanti pikirannya aneh mah kalau kita berangkat sendiri dikirain aku ngapain kan gitu. Akhirnya aku curhat sama ya udah yuk. Jadi bonek biasanya kemana-mana bawa anak atau ponakan menggantian supir, nyupir sendiri. Tadi Iya. yang nyupir sendiri. siapa? Bapak. Oh. Bonek, biarnya bonek bawa uang modal cuma 2,5, yang 1 juta buat tol, bensin habis 450, sisa buat makan. Ya alhamdulillah nyampe sini gitu Pak Haji. Ketemu sama Pak Haji, belum praktekin, cuman saya pengen nyampe gitu dulu. Ya. Nah, Ibu memang belanja ke Madura itu emang Bapak atau Ibu asli Madura? Asli Madura. Oh, jadi Bapak dari Sampang, saya dari Bangkalan, cuman saya netap di Sidoarjo. Nah, itu sapinya dari daerah mana? Dari Sampang semua. Sampang semua? Iya. Sampang Saya itu kecamatan apa kabupaten? Kabupaten. Kabupaten Sampang, Kabupaten Sampang. Dari kecamatan mana tuh sapinya? Kecamatan Camplong. 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 Iya. Nah, itu Ibu belanja sama bandar atau belanja Sama petani. Kalau petani atau belanja sama di pasar hewan? Nggak, kalau di pasar hewan kan harus tunai. Saya nggak punya modal Pak Haji. Di pasar hewan harus tunai. Iya tunai. Jadi kalau Ibu belanjanya di petani orang melihara 1, 2 itu sampai
sampai berapa kampung gitu. Oh, diambilin dulu. Kita hajab kabul harga berapa, DP 2 juta gitu. Kalau tahun kemarin habis sampai ke jauh, ke Bogor, kirim ke Bogor. Nah tahun kemarin nggak ada yang ambil yang di Bogor, Kenapa? nggak tahu. Pada kabur semua Pak Haji. Iya, iya, iya. Kan kalau kemarin-kemarin kan kalau di Bogor misalnya di Sidoarjo anjlok, yang untung dari sini Bogor, buat nombokin gitu. Sidoarjo. Nah berhubung di sini nggak ada kiriman sama sekali, ya udah kelabekan deh. Nggak mau Pak Haji. Ya, setiap tahun kirim. Biasanya setiap tahun aku memang tiap Kirim tahun ke Bogor. Bogor. Daerah mana? Bojonggede, Ciomas sama Karikil. Ya kirim ke sana. Parung. Nah, Tarung, nanti itu yang dikirim buat dijual lagi juga Iya, jual sapinya. lagi. Satu truk itu misalnya satu truk kan diisi 10. Kadang harga satu truknya tuh ada yang 250, kadang hampir 300. Itu DP cuma 50 juta. Sisanya totalan pas malam takbir. Ibaratnya aku naruh dagangan dulu gitu Pak Haji. Tapi alhamdulillah kalau di Bogor nggak ada sangkutan, nggak ada yang mogok. Tapi tahun kemarin nggak ada yang ngambil, jadi nggak ada yang buat tombok, udah hancur deh. Jarang Pak Haji. Anu ya. Nggak ada yang ngambil. Iya tahun ini yang nggak ambil, tahun kemarin masih ada 1 orang yang ambil 3 truk, tapi sekarang nggak ada yang ambil. Bedanya apa kalau sapi Madura sama sapi Bali? Bedanya apa? Kayaknya Kata orang sih dagingnya ya, Dagingnya apa aja? daging lebih enakan sapi Madura katanya sih, aku nggak tahu ya. Bedanya warnanya apa sapi Madura sama Merah, sapi merah. Bali? rasanya. Merah kan sapi, Sapi Madura merah. Iya merah. Kalau sapi Kalau Bali kan hitam. hitam. Pantatnya sama-sama putih. Soalnya saya lihat bokongnya pada putih-putih nih. Iya. Oh gitu. Oh jadi kemarin dagangnya full di Sidoarjo aja. Nah rencana saya kesini kan pingin tadi yang kata Pak Haji pingin meratekin karena 4 tahun aku nggak bisa berdiri, punya modal sendiri nggak ada, malah utang bertambah gitu. Nah nanti diajarin ya, punya modal sendiri 10 miliar semuanya Amin. ya. Diajarin nanti, bayarin utangnya, nanti sisanya balikin ke saya ya. Amin, amin. Iya, iya. Buat nutupin utang Iya, kemarin iya. aja. Siap. Siap. Cair 10 M. Siap. Bayar utang 100 juta. Jadi yang 9 miliar 900 balikin ke saya ya. Siap kata dia, siap. Katanya dia, ntar gua kepelin loh. Enggak, Lo gue gitu, bawa ke enggak. Bogor, Aku enggak gitu, malah Pak Haji, nguntungin enggak. Pak Haji. Enggak. Utang bertumpuk Pak Haji. Sekarang yang 100, yang tahun kemarin aja belum lunas. Yang kemarin belum lunas. Yang 300 juta itu aku biar nggak malu sama orang kampung, udah aku buka aja sekalian ya. Ya. Aku nyewa mobil rental, aku gadein Pak Haji. Nyewa mobil rental digadein. Setiap bulan nyetorin 10 juta gitu. Sekarang Nah, Buat ada untuk- setoran 10 juta dari mana? Tapi Allah lebih adil. Puter, Waktu-waktunya bayar ada aja Pak Haji, gitu loh. Ah. Aku kan minta gini, jangan sampai aku dimalukan. Karena apa? Mobil rental aku gadein ke orang kerabatnya sendiri, bukan orang jauh. Kalau sampai dijabel sama pemilik kan aku malu Pak Haji, gitu loh. Nama baikku juga Bapak nggak harus ada. bersyukur loh punya istri yang kreatif. Jarang loh Pak punya istri kreatif kayak gini. Kalau ada 10 saya pesan 9. Bayangin istri kreatif Pak. Ada aja idenya mobil rental digadein. Iya, mobil Ini kan rental istri 3, kreatif, demi ah. Allah 3 Pak Haji. Hah? 3 aku gadein 3 semua. mobil rental Iya. digadein 3-tiganya. Iya, ada yang Wow. sebulan 10, ada yang sebulan 6 juta, ada yang sebulan 5 juta. Aku bawa ke sini bawa mobil rental. Waduh, Pak, ini kita angkat jadi Menteri Keuangan gimana, Pak? Tadi ditagih, Bu, Apa? sisanya kapan? Ntar dulu. Dari mana? Uang sapi belum dapat. Aku alasan gitu Iya biar nggak betul, malu. itu namanya istri kreatif. Kan semua kontak nagihan ke saya, bukan ke Bapak. Oh, iya, jadi kalau tagihan jangan ditagih ke Bapak ya, Pak. Kasih ke istri. Emang istri itu Menteri Keuangan. Udah habis semua Pak Haji, kalau rumah kejual, wis semua habis deh.
Habis tinggal aku tempatin itu aja, surat ada di tempat orang. Jadi rumah digadein. Semua nggak ada, udah ludes. Tinggal suami doang yang belum digadein. belum digadein. Kapan mau digadein suami? Insya Allah nggak, Pak Haji. Oh jangan. Kalau Sampai digadein akhirat kita nanti. terima sih buat pejantan kebo. Kan kita ada kebo bule. Betinanya banyak, jantannya kurang. Kayak bapak cocok. Siap. Bapak tuh apa-apa aja siap. Jadi pejantan pun siap. Ini luar biasa. Jadi bapak ngambil ke kampung-kampung tuh ke petani ya. Biar nggak malu setoran. Nah petani itu rata-rata ternak sendiri. Ternak sendiri, Pak Haji. ternak sendiri ada. Nah yang diambil bapak tuh yang breeding apa yang penggemukan tuh yang petani. pribadi bukan penggemukan. Orang satu pelihara 2 gitu, yang satu pelihara 1. Pokoknya jadi berapa kampung gitu, 5 kampung. Aku bawa semua. Tapi tahun kemarin pada fitnahin aku semua Pak Haji. Jadi aku nggak ambil di kampung itu. Aku dibantuin anak. Ambil di rumah besan kemarin itu. Bangkalan lagi. Di Bangkalan. Yang tahun kemarin itu, yang kemarin jualan nggak ada yang ngasihin aku Pak Haji. Takut nggak di-storein, takut nggak dibayar. Kalau yang 2025 sapinya dari Bangkalan atau dari Sampang? Sampang. 25 Yang 25 kan hari ini toh, tahun ini Iya. toh. Dari Bangkalan, dari rumah besan. Oh. Yang dari Sampang udah nggak ngasih, takut nggak dibayar katanya. Padahal aku udah nombokin supaya nggak apa ya sama orang kampung biar nggak jelek, nombokin uang rental tadi aku gadein semua. Ambil mobil rental sampai sekarang belum bisa ditebus. Boleh, tadi ajarin ya, cair 10 miliar ya. Amin. Yuk, ibu sebelahnya nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Nama Rusnia. Tinggalnya? Tinggal di Tangerang. Tangerang. Aslinya Sulawesi. Taunya RDI dari mana? YouTube Pak Haji. YouTube. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAY? Jauh-jauh dari Tangerang ke sini. Ya apa ya? Tanpa tanpa apa ya, amalan kayak baca Quran gitu, pokoknya gampang lah gitu. Gampang, cuma praktek aja, terus ibadahnya gitu doang. Bangun tengah malam, mandi tengah malam sudah aku laksanain juga, ya begitulah. Sehari-harinya apa? Nggak ada Pak Haji, cuma tinggal di rumah doang, di kosan. Di rumah tinggal Dulu. sama siapa aja? Sendiri Pak Haji. Sendiri. Iya. Sendiri tapi tidak ada kegiatan. Nggak ada. Dulu ada. Dulu apa? Baru 5 bulan ini aku nggak ada kerja. Oh iya. Asli lahir dari mana? Sulawesi Selatan Pak Haji. Sulawesi Selatan. Ibu asli mana? Sama. Bapak? Sama. Oh iya. Nah ini kok bisa merantau ke Tangerang? Gimana ceritanya? Begitulah Pak Haji, mungkin ya memang sudah takdirnya sampai ke sini mungkin. Dulu dulu aku apa ya? Menikah dulu, punya anak 15 tahun tapi pisah karena sakit gitulah. Yang sakit siapa? Aku. Waktu itu kan kita apa ya? Mulai dari nol sama-sama, terus giliran di atas di ya gitu ya, mungkin iri-iri orang lah. Aku disantet dulu Pak Haji, hampir mati. Disantet. Hampir Kenapa mati dulu. belum mati? Ya masih dikasih umur sama Allah gitu aja. Masih gitu ya, gitu aja. Iya, begitulah. Belum sampai ajalnya aja, gitu aja Pak Haji. Dulu nah aku sakitnya tuh parah. Badanku semuanya mati, Pak Haji, nggak bisa goyang. Badan nggak bisa goyang. Nggak bisa goyang. Iya. Alat kelaminnya Aku pun nggak bisa rasakan sudah karena yang tidak bisa merasakan. Nggak bisa. Nikmatnya nggak bisa. Nggak bisa. Kayak mayat hidup sudah. Ini pun tangan nggak bisa goyang. Bukan kayak Begini. kedebongan pisang. Nggak bisa. Akhirnya apa ya, dikasih mungkin jalan sama Allah. Ada orang baik nolongin aku. Ya obatin aku lah, gitulah. Cuma di terapi doang, ndak disuruh juga amal-amal indah, di terapi doang. Sembuh, belum terlalu sembuh juga. Akhirnya menikah lagi, dijodohkan sama mamaku. Ya. Nikah 4 tahun, Dapat anak gak? dapat Berapa? 3. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa?
3 juga. Sama suami yang kedua? 3 juga. Oke, sama suami yang ketiga? Belum. Oh iya, kapan? Belum dapat. Oh iya, nanti kita cari ya. Jadi anaknya 6. Anaknya 6. Terus waktu itu apa ya? Aku baru sudah lahir ini, baru sudah sesar. Aku nggak ada uang sama sekali Pak Haji, nggak ada. Di rumah pun nggak ada. Sudah uang habis, sudah semuanya habis, tinggal satu doang, nasi terakhir yang ku makan nasi basi karena sudah nggak ada yang lain, tinggal nasi itu doang satu. Kucuci lah nasi itu tanpa ada lauk juga, cuci pakai air panas, terus itulah yang aku makan karena aku harus nyusu ini. Iya, karena aku baru 5 bulan habis sesar. Bapaknya nggak ada, di telepon nggak aktif gitu loh. Sedangkan aku mau kerja gimana caranya, aku baru habis sesar, anakku masih kecil. Akhirnya Ibu meraktekin ilmu RDI apa? ini baru aku Pak Haji. Oh baru. Baru ada 1 bulan mungkin aku kenal. Ilmu RDI baru tahu sebulan. Iya, baru 1 bulan praktekin, cuma ibadahnya itu loh yang aku bangun tengah malam, Ya. mandi tengah malam, Ya. baca Quran belum bisa sampai banyak-banyak. Ya. Karena mataku juga agak rabun, nggak bisa lihat menyatu itu hurufnya tuh menyatu gini. Nyatu. Iya. Alif sama ba nyatu. Iya, jadi ndak jelas. Ba harus sama lihat sin gini nyatu. dulu. Jadi Basin dong. Anaknya kameramen si Basin. Terus? Yang itu aja. Terus bangun tengah malam, aku ndak tidur tuh sampai selesai sholat subuh, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, witir, sampai masuk waktu sholat subuh. Sudah itu sholat sunnah lagi, sholat sunnah taubat, terus sholat duha. Nah itu aku ngantuk banget ya, biasanya tidur aku itu tidur. Terus waktu itu aku juga lihat apa ya, YouTube-nya Pak Haji, ada ibu-ibu bilang aku masuk transferan tanpa ada yang transfer gitu loh. Terus aku bilang, wah enak amatnya orang dapat transferan, tidak ada buktinya. Iya. Kapan ya aku begitu? Terus tiba-tiba. Nggak boleh ngomong kapan. Iya. Tadi kan ibu ngomongnya gitu. Enak juga ya ada transferan. Iya. Kapan ya saya? Iya, aku begitu. Nanti nggak mau jawab Allah. Nanti yang jawab mana minya? Plus. Kapan kita kebayar utang? Kapan dapat transferan? Mungkin lusa atau di lain waktu. Tepuk tangan dong. Tapi apa ya Pak Haji? Apa? Ya? Karena aku begitu, ku amalin. Enggak lama karena aku juga waktu itu mau bayar kos, pusing juga, belum juga transfer, orang aku sudah telah 1/2 bulan, aku sudah malu sama yang punya kos. Terus giliran masuk, uang kosnya aku bayar semua. Jadi Brimoku sudah kosong lagi, tinggal 70 ribuan lagi tuh. Terus aku pulang, loh kok tiba-tiba ada isinya Brimoku. Ada transferan lagi. Nyanyi lagi. Alhamdulillah kita dapat transferan. Alhamdulillah dapat transferan banyak. Mungkin lusa atau di lain waktu. Tepuk tangan dong. Ini acara apa? Acara apa? Jadi di situ aku tuh begini ya, loh kok ya Allah langsung dijabah loh gitu. Iya. Padahal aku nggak lakuin apa-apa, aku nggak kerja nggak apa-apa, cuma ibadah doang aku di rumah. Iya. Tapi ada aja buat bayar kosannya, ada uang makan gitu. Jadi kalau bisa kita harus senang. Iya. Karena kalau kita senang rezeki Datang. Tapi kalau kita sedih rezeki Pergi. Nah, coba Bapak dan Ibu bisa gak setiap hari senang aja. Contohnya apa sih Pak Haji kalau senang? Ibu lihat kalau ayam yang aktif
pasti nggak akan dipotong. Tapi kalau ayamnya diem aja, Dikirain sakit ya? iya, dipotong nggak? Potong. Makanya ibu nggak boleh sedih, tapi ibu harus senang. Jadi kalau ibu lihat temen-temennya, ibu lari-lari. Jadi nanti abah temennya langsung ditelepon rumah sakit jiwa. Tolong kirim ambulan dong 911. Ini temen gue pulang dari RDI Bogor, gila. Kayak gitu juga samping kosanku katanya, ih si ibu itu kerjaannya sholat terus kayak apa ya, kayak dikirain aku dukun-dukun karena Iya betul. Makanya tadi saya bilang sholat ini terus. dukun apa? saya sholat terus dari tengah malam aku mandi didengar, loh kok itu si teteh itu kok mandi tengah malam, ngapain ya kok sholat terus gitu loh, sampai aku digosipin di situ di kosan, tapi aku mah bodo amat. Nggak Yang apa-apa. penting Pakai aku- ilmu RDI, ilmu bodoh amat. Ya, Ya begitulah. boleh. Sekarang hajatnya apa nih datang ke RDI? Ya hajatnya pengen punya rumah Pak Haji. Boleh. Nanti diajarin ya. Pasti punya rumah. Ya. Ibu jangan takut. Haji Marco beli burung merak, langsung dibikinin rumah, kandang. Jadi dia beli burung merak dibikinin kandang. Dia beli ayam bekisar dibikinin kandang. Dia beli burung dibikinin kandang. Begitu juga ibu diciptain nama Allah, pasti dibikinin rumah. Pasti. Iya pasti. Tinggal ibu mintanya sama Allah 1000 meter. Yang ada kolam 1000 renangnya. meter. Ya karena kan saya rumahnya 1000 meter. Masya Allah. Haji Marco rumahnya 700 meter. Ukurannya. Iya, ukurannya, lebarnya itu loh, kirain. Rumahnya 1000 meter. Haji Marco rumahnya 700 meter, rumah saya 1000 meter. Kalau gurunya 1000, Masya Allah. muridnya harus 1000. Masya Allah. Amin. Gitu. Ya. Ya, Nanti semoga lah diajarin. dikasih keajaiban ya. Boleh. Yuk sebelahnya. Sebelahnya. Man. Sebelahnya. Isi es batu, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama Saya Bu Neni dari Bandung. Bandung. Kesini sama siapa? Saya sendiri, Pak Haji. Oke. Sama saudara, asalnya saya sendiri. Oh iya. Sehari-hari apa kegiatannya? Saya baru pensiun, Pak Haji, dari PNS. Umur berapa? Saya 58. 58. Umur? 58. Ini harusnya udah pensiun ya. Tapi kenapa dia masih di sini ya? Ini Pak Haji, saya kesini. Boleh dikata saya ngelihat dari YouTube juga. Pertama dari Udah berapa lama lihat YouTube RDIY? Sebenarnya udah lama sih ya, udah setahunan. Hanya saya mungkin belum ada waktu ya, waktu itu masih aktif kerja gitu kan. Nah kemarin-kemarin, baru tadi malam gitu kan, saya ngomong ke anak nggak diizinin aja, karena maaf suami saya kan udah meninggal. Ya. Anak saya khawatir kali kalau saya kesini sendiri. Tiba-tiba tadi malam saya udah sholat, udah apa, nggak kepikiran kesini karena ngomong jawab pasti dilarang gitu. Subuh setelah sholat kok tiba-tiba kepikiran ke sini. Makanya saya nggak bawa pakaian gitu. Nggak bawa? Nggak ada niatan untuk ke sini, hanya pertamanya hanya ingin survei daerah mana sih gitu kan. Tapi kebetulan alhamdulillah qadarullah ya, izin Allah semuanya Pak Haji ya, tidak ada yang kebetulan. Akhirnya alhamdulillah saya nyampe juga di sini. Jujur saya orangnya Sendiri? penakut. Ya. Sendiri? Sendiri, tapi ketemu sama ini saudara juga. Loh, ini ketemu di mana? Di sini. Oh, di sini. Bukan dari Bandungnya berdua enggak? Bukan. Oke. Nah udah gitu, jujur Pak Haji saya orangnya penakut. Takut? Penakut, saya nggak pernah Oke. pergi sendiri. Nah karena mungkin terdesak oleh keadaan ya Pak Haji ya, semua modal nekat ya. Anak saya kebetulan baru resign dari kerjanya Pak Haji, kena efisiensi. Anak berapa? Anak 2, laki-laki dua-duanya kena efisiensi ya Pak Haji ya. Sementara saya udah pensiun gitu loh. Jujur, saya punya utang ke bank Pak Haji. Selama membesarkan anak-anak, saya kan sendiri. Suami sakit udah 10 tahun yang lalu kena kanker tulang. Ya, yang namanya kanker tulang biayanya besar kan ya Pak Haji ya. Saya udah apa yang punya di sama saya jual-jualin untuk bayar utang. Akhirnya saya terpaksa saya pinjam ke bank untuk ya biaya sekolah anak-anak. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai, hanya baru Januari kemarin sama-sama
kena efisiensi gitu kedua anak saya. Jadi untuk sekarang saya untuk biaya hidup sehari-hari karena SK saya udah disekolahkan di bank, jadi saya tuh istilahnya udah nggak ada penghasilan gitu Pak Haji. Ya, Jadi saya kesini minta pencerahan, minta solusinya saya harus bagaimana gitu. boleh. Tadi ajarin ya. Ya, siap. Minimal ibu harus punya di 10 miliar. Amin. Tadi Amin, ya ajarin Allah. bareng-bareng semuanya ya. Amin. Yuk sebelahnya. Terima kasih, Pak Haji. Nama ibu. Ayo Rohayati Pak, Tinggal di mana? Sumedang bareng sama ini. Sumedang. Di sini ya. Tapi datang sendirian Iya. dari Sumedang. Iya, waktu itu. Ibu datang dari Bandung. Iya, bareng. Ini dari Sumedang. Ketemu di sini. Iya, Sebelumnya udah kenal apa belum? udah. Kenalnya di mana? Ya itu aja kenalan di jalan waktu itu tuh pernah ketemuan ya. Iya. Oh, Hanya kita nggak tahu kita mau kesini lagi barengan, oh nggak tahu. nggak tahu. Oh, Kalau iya. saya mah dulu 2024 ikut privat di Ain Mall Sentul itu Pak Haji. Oh di Natrabu. Oh di Natrabu ya. Di Natrabu sama Ya. siapa? Sama Datang ke suami. Natrabu Sama suami. sama suami. Deketin mic-nya. Sama suami. Sama suami. Iya. Nah, sekarang ibu tinggal di Sumedang sama siapa aja? Sama ibu sama suami. Bertiga. Iya. Oh, ibu nggak punya anak? Saya punya 2. Anaknya tinggal di mana sekarang? Di Bekasi 1, di Bandung 1. Oke. Nah, ibu seharinya apa kegiatannya? Saya punya toko Pak Haji. Jual? Kelontongan. Dulu kan pernah sama Pak Haji bilang ya. Kata Pak Haji, buang dulu banyak air doa yang diminum katanya gitu. Ya kata saya tuh. Udah gitu. Terusan disuruh rangkaian sholat itu juga udah Pak Haji. Cuman sekarang modal sayanya habis. Modalnya? Iya. Modalnya habis. Sekarang jadi saya tuh kesini tuh tadi pengen riadoh gitu di sini Pak Haji, ingin gimana ya perbaikin lagi gitu lebih supaya ibadahnya di sini lebih husu gitu Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Ya. Jadi suami kegiatan apa sekarang? Di Sekarang Sumedang. bawa mobil, punya angkot sendiri. Bawa mobil, punya Iya. angkot sendiri, nyupir sendiri. Ya nyupir sendiri. Tapi angkotnya punya sendiri apa setoran? Punya sendiri, cuman gimana ya? Pulang dari sini tuh banyak keajaiban gitu. Oh, Banyak apa banget contohnya? gitu. Pertama saya jual mobil, nggak dijual sih, cuma digade Pak Haji, 15 juta ya. Udah itu teh saya teh ada yang ngasih mobil angkot, bayarnya semau saya gitu, dikasih semau saya, ya udah. Terusan kalau pas pulang dari sini juga saya mau bayar uang, punya uang utang cuman bunga riba ya, tinggal 3 juta, mintanya 5 juta. Terus saya ngerjain yang Pak Haji itu, alhamdulillah dikasih 3 juta. Terus uangnya juga bukan uang saya, uang dari adik yang kerja di kejaksaan. Dikasih itu juga banyak Pak Haji. Iya, iya. Alhamdulillah. Kesini juga sama, saya nggak pegang uang gitu ya, istilahnya pas-pasan datang ke sini gitu. Tapi ada yang ngasih. Tapi ibu Sumedang sama ibu Bandung datang ke RDI nggak janjian kan? Enggak. Tahu-tahu ketemu di RDI aja. Ya, di sini. Tunjuk-tunjukan gitu. Jadi Iya, ngobrol gitu. oh, Emang sebenarnya gini, saya waktu kesini, pegang mic-nya. tadi waktu saya kesini kan saya bingung, belum pernah sama sekali kan. Nah saya ceritanya sholat kan, pas datang ke sini pas jamnya sholat, terus saya berdoa gini, ya Allah, pertemukan lagi dengan seseorang yang mau menemani saya. Pas saya udah selesai sholat, terus saya kan ini ijab kabul sama anak yatim kan, ketemu, alhamdulillah jadi saya datang. Berarti ucapan adalah Doa. nah, coba ibu ucapin yang positif. Jangan bilang Allah besok jatuh tempo. Itu negatif. Jatuh tempo itu negatif, kan udah ditulis di perjanjian bahwa kita besok harus bayar perpanjang STNK, bayar cicilan. Jangan. Pasti kebayar. Terus ada lagi mau diobrolin? Minta di sini ajar ya, aduh izin sama Pak Haji gitu. Ya, nanti Udah itu diajarin. Boleh. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rahmatia dari Kalimantan. Namanya siapa? Rahmatia.
Tinggalnya di mana? di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Iya. Kaltim. Ya, Kaltim Bontang. Apa sehari-hari di Kalimantan Timur kegiatannya? Itu jual air Deketin isi mic-nya. ulang. Deketin, ah? Jual air isi ulang. Jual air isi ulang. Iya. Di rumah Di atau rumah. di ruko atau di kios atau di mana? Ya, di apa namanya itu ya? Karena saya tinggal di situ juga. Oh, Kok, di iya. rumah. Iya, rumah. Pinggir jalan. Iya. Nah, Ibu tahu RDI dari mana? Lihat pernah saya lihat di mungkin setahun yang lalu, tapi kan kupikir bercandaan karena ngomongin itu CD itu. Oh, ngomongnya yang lihat- jorok ya? Enggak jorok sih. Oh, enggak jorok. Jadi ngomongnya apa? Tapi kupikir bercanda. Oh, pikir bercanda. Pilih apa? Kayak tadi nyanyinya bercanda ya? Iya. Terus lihat lagi tuh bulan 11 tanggal 30 lihat di situ dia menerankan untuk mandi pandan. Jadi sejak itu saya ikut mandi pandan. Mandi pandan. Ya. Terus? Yang udah Ibu praktekin ilmu RDI apa kalau boleh tahu? Mandi pandan. Mandi pandan. Selain mandi pandan? Salat 18 sudah 9 Dari maghrib hari. sampai isya sholat tobat Ya. 18 kali. Ya. Terus? Kesini 15 hari 3 minggu lah yang lalu saya kesini privat 10 jutaan itu. Cuman kan baru kali itu jadi saya enggak banyak bicara. Pulang baru saya kenapa ya enggak saya tanya ini penasaran bilang Pak Mail paksain datang lagi. Jadi makanya saya datang sekarang. Oh, Ibu udah pernah datang? Pernah Oh, iya. mungkin 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu? Iya. Oh, iya. Nah, sekarang Ibu apa yang mau ditanyain kalau boleh tahu? Bagaimana caranya kita ndak kerja itu uang datang? Enggak kerja tapi uang Ya, datang. Pak Haji pernah bilang saya lihat jangan kita cari uang, kita yang dicari uang. Iya, betul. Itu gimana caranya? Emang Pak itu Haji? cita-citanya para wanita. Ya. Wanita pejuang rupiah. Ya, Oh, termasuk Ibu ya? termasuk Boleh, nomor kan? 1. Nomor 1. Boleh. Nanti diajarin. Jadi gini, Bu. Iya. Saya mau Bapak sama Ibu yang hadir di sini, usia kita udah 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Saya 60 lebih. 60 lebih. Ya. Berarti udah kadaluarsa lah ya. Betul Udah sekali. expired. Nggak keluar lagi produknya 2026. Kalau bisa Ibu diawetin ya di sini. Iya, maunya. Nah, mau saya karena usia kita udah 50 tahun, 60, saya maunya Bapak dan Ibu tidak bekerja tapi duit datang sendiri. Ya itu, Pak Haji. Nah, Gimana jadi itu caranya? diyakinin dulu, sugestinya harus kuat. Oh gitu. Tidak bekerja tapi duit datang sendiri. Dan nilainya harus 10 miliar. Amin amin. Harus 10 miliar karena saya mau Ibu dan Bapak yang hadir di sini pulang dari sini harus punya rumah 1000 meter. Amin. Karena gurunya rumahnya 1000 meter. Amin. Ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, ada garasinya, mobilnya banyak. Ibu juga harus banyak. Punya supir. Bapak dan Ibu harus punya supir. Nah, coba Bapak perhatiin berdua, Ibu perhatiin. Dari yang ada di depan Ibu, di depan Bapak, kertas tuh, ada gak sifat 18? Bapak pegang. Bapak pegang, Bos. Mas, iya pegang. Ada gak sifat 18? Coba dititeni dulu. Ibu pegang. Ibu yang dari Kalimantan pegang. Ada berapa sifat tuh yang ada di hati Ibu sama Semuanya kayaknya. gubrak? Semuanya. Enggak mungkin enggak semuanya. Aduh. Terus Pak Haji, saya itu kalau misalkan ada uang masuk cepatnya itu pergi. Misalkan ada yang rusak lah apakah jadi ya ada aja gitu loh. Jadi maunya ditabung-tabung itu ada mau bayar ini Jadi lah cepat itu. nguap.
Ya, jadi siapa tahu ada sifat saya yang maksudnya yang Uang lewat. ya Boleh, siapa tadi tahu- ajarin. Ya, mungkin ada di badan saya kah yang bagaimana? Di badan ibu cuman ada tete 2. Betul. Nanti dilihat. Coba yang dari Sumedang, dari 18 ada berapa tuh yang di hati ibu tuh? Ada 6. Kalau yang di Bandung Saya kayaknya ada 10 deh. gubrak. Sebelahnya yang dari Tangerang ada berapa tuh dari 18? Berapa ya? Satu doang aku ndak cemburu ndak. Yang ada Sisanya ini ndak dapat semua aku. 3 doang ndak punya. dari 18 18 ti. yang 3 nggak ada. Semuanya ada. Allahu Akbar. 15. Yang dari Sidoarjo. dendam. Terus sama jengkel, udah itu Pak cerewet. 3. 4. Enggak, ya cuman yang itu jengkel, dendam, sama cerewet. Jengkel. Dia mesti ngomel gitu. Jadi aku ikut cerewet gitu Pak Haji. Kalau lihat suami. Suami itu kalau dikejar orang hutang atau tadi aku ngomel, apaan sih? Kalau suntuk aku ikut suntuk, aku bilang gitu. Itu yang bikin panas dia Pak Haji. Akhirnya aku ikut panas. Kenapa nggak suami ibu masukin lagi aja dalam kandungan? Kuat udah masukin Pak Haji. Ah iya iya. iya. Itu jadi kecil udah masukin dalam tas. Jadi ada 3 ya. Yuk, Bapak Sidoarjo ada berapa dari 18? Banyak Pak Haji. Banyak Pak Haji. Semua kata istri. Iya, Ya mikir, Allah. cerewet, gelisah Pak Haji. Ah, wow, wow, Sedih. wow, wow, wow. Kok ya hidup? Ada 18 ya Allah. Yaudah, sebelahnya masnya Gibson ada berapa? Dari 18. Kayaknya hampir sama Pak Haji, karena Oh, saya gombal, sekarang lagi ribut sama istri, jadi jadi tinggal jutek sama muka suntuknya aja yang nggak ada. nih. Apa yang bikin ribut sama istri, Bos? Kalau boleh tahu penyebabnya apa, Bos? Suka ribut sama istri. Oh iya, saya itu mau saya tanyain juga sebenarnya sih Pak Haji. Apa? Sebenarnya itu mau jadi pertanyaan saya juga Pak Haji, ini Ya. minta pendapatnya Pak Haji. Jadi kan saya tuh sama istri ini Pak Haji, masalahnya itu aja gitu, karena istri kadang suka bohongin saya gitu. Kalau udah janji dia langgar lagi gitu. Contohnya? Yang dilanggar apa contohnya? Saya itu kan waktu itu nikah sama dia sama teman-temannya, saya udah batasin pergaulannya sama teman-temannya Pak Haji. Iya. Jadi saya nggak bolehin gitu. Nah, tapi dia masih komunikasi dengan teman-temannya yang lama. Oh. Jadi itu suka kalau kedapatan sama saya, dia janji nggak bakalan ini lagi, tahu-tahu dia ngelanggar lagi janjinya gitu. Terus terakhir ya nggak tahu Pak Haji, ini mungkin cemburu kali saya Pak Haji, karena Cemburu? Apa Iya. yang dicemburuin dari istri? dia itu ini Pak Haji, gampang tertarik, mudah di ini sih sebenarnya, orangnya mudah dirayu gitu. Dirayu. Jadi kadang kalau saya ini kemarin kejadian yang bikin ribut sampai sekarang itu ini Pak Haji, kita lagi duduk terus ada cowok lewat, nah dia ngeliatin terus gitu. Cowok sampai- itu? Iya. Oh. Sampai dia udah nggak bisa noleh jadi. Apa? Sampai lehernya mentok gini Pak Haji, diikutin terus. Nah, Ngelihatnya sampai oleng. sampai oleng. Jadi Itu biasanya kalau wanita yang lihat laki-lakinya sampai oleng, dia hobinya duduknya nyender. Isi lo kalau duduk nyender gak? Itu biasanya dia kalau lihat laki-laki oleng. Iya, Tapi Pak kalau Haji. nggak nyender nggak lah Bos. Ini khusus wanita yang pada nyender. oh gitu. Posisinya ada di belakang Bos. Terus? Ya itu Pak Haji, lebih ke ini saya. Jadi lo ngelihat sendiri tuh istrinya bisa sampai noleh begitu? Iya, di depan saya Pak Haji, ini kita lagi duduk bersebelahan kayak gini. Jadi itu bikin saya jadi jengkel kan jadinya. Iya. Terus dia juga kalau udah salah itu suka ngeles. Jadi itu mancing jengkel juga, saya jadi jengkel juga gitu. Oh. Padahal udah ketahuan, udah ke gap juga, masih mau ngeles gitu Pak Haji. Itu bikin saya jengkel jadinya.
apa ya? Mungkin karena trauma jadinya dendam juga jadinya Pak Haji. Saya lebih banyak semenjak terakhir saya tahu dia bohongin saya itu jadinya ini Pak Haji jadi curigaan terus sama dia jadinya. Pak Haji ada lagunya. Oh iya, kita dengarkan dulu lagu dari penyanyi Tempo dulu. Kebetulan penyanyinya kita impor dari Papua. Ya. Kurang apakah Lanjut. diriku ini, sampai dia nengok sampai begini lihat lagi. Oke. Jadi kurang apa nih? Itu Ini dia Pak Haji, lagu jadi. dipersembahkan untuk wanita yang lagi nyender. Nah itu Pak Haji jadi pertanyaan saya, apakah dia orangnya memang tipenya seperti itu yang nggak bisa, maksudnya dia nggak bisa berkomitmen gitu. Jadi Istri kamu tuh istri yang jempolan. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi karena istri kamu tuh memang lagi kena penyakit, namanya penyakitnya PKD. PKD. Ya, berat banget tuh penyakit, mesti disembuhin. Parah. Penyakit PKD itu singkatan dari penyakit kurang duit. Karena kamu kurang duit, jadi dia nolehnya. Kalau duit Jadi kurang apakah penyakit kurang duit. Kalau duit insya Allah cukup Pak Haji, karena saya ingin transferin terus. Terakhir ini saya transferin dia 10 juta, terus saya tambahin lagi karena dia bilang jajannya ini kan, jadi saya tambahin 1 juta lagi. Kurang bos. Jadi penyakit itu kalau mau sembuh, namanya penyakit PKD, kalau mau sembuh dia nggak butuh ditransfer uang 10 juta kurang, tapi harus ditransfer senilai emas 25 gram. Oh. Kata dia tadi apa? Jadi kalau 10 juta kurang bos. Kalau 5 juta kurang juga, apalagi 5 juta. 5 juta buat bayaran anak sekolah, daftar ulang. Tuh 5 juta tuh. Tuh 5 juta daftar ulang. Jadi 5 juta ya tetap ditransfer karena daftar ulang. Tapi yang utama adalah harus ditransfer senilai emas 25 gram. Berapa tuh uangnya? 43.700.000. Karena Eman Pak Haji. Betul. Mana mic-nya? Mic, pakai mic. Gimana? Feeling saya masuk akal Pak Haji. Apa yang bikin masuk akal? Karena- Bos Sidoarjo, Karena bos ini karena bisnisnya Eman. Eman. Iya, hanya 50 juta aja mah gini Pak Haji. Iya. Katanya istrinya ini. Iya. Masuk akal, masuk. Itu bos, bukan 10 juta, kok emas 25 gram masuk. Iya. Wis tutup mata itu istri sampean Ya, bos gitu. gak bakal noleh-noleh lagi ya. Iya. Karena kan ininya leher langsung ke Betul. ganjel. Iya. Pakai emas 25 gram. Iya, betul. Kok bisa sampai jangan pegang ATM, dipegang istri. Iya. Kok saya tidak bisa baca ATM, tidak punya. Berapa uang 100 juta, 500 juta, tidak mau, tidak punya ATM saya bos. Iya. Karena takut seperti itu. Saya orang bodoh, ada tahu kok. Itu bos. Coba ilmu saya diperhatikin. Mohon maaf deh ya. Jadi ATM dipegang istri semua, aman. Iya. Itu aja. Ya itu ada istri itu. Cak. ATM udah punya saya Pak Haji. Ilmunya Iya. Matu Sakalangkong ya. Siap sama-sama. Oke, ya gitu. Ini Cak punya utang aja bisa nasehatin. Punya utang bisa nasehatin. Lah gimana kalau dia duitnya banyak, Cak? Wow, bisa bertingkah dia. Pokoknya kalau duit jangan sekali-kali kasih laki-laki, pegang para wanita. Itu obatnya. Oh itu obatnya. Aduh, ini acara apa ini? Ini acara apa? Acara pencerahan apa acara apa?
kalau itu Pak Haji, kan kadang saya pas terima cair duit itu saya Ya. tanya gitu. Ya. Apa? Dulu saya pernah waktu awal-awal itu saya ngasih semua duit ke dia Pak Haji. Harus. Tapi itu apa? Dia nggak bisa ngatur. Jadi Nggak apa-apa, nanti kasih lagi yang lagi banyak. Dia nggak habis, kasih lagi. Emang begitu, Bos. Karena kalau kita ngasih duit ke istri, seperti kita buang garam ke laut, tidak berasa asin. Lu kasih berapa aja istri, mau istri, nggak mau. Mama, pegang nih ATM-nya papa, ini PIN-nya papa. Selalu dia bersyukur. Terima kasih Allah, saya dianugerahkan suami yang blow on. Aja disuruh senyum, Pak. Sama Maryam yang lagi nyender. Ibu Maryam didampingi sama Juleha. Tadi bilang minimal dikasih 5 juta buat daftar sekolah SMP, mau menuju SMA atau SMA. Kata Juleha, yes. Oh Juleha tuh, Juleha bilang yes. Aduh. Maaf Pak Haji, ganggu. Ya, ayo dong, mana mic-nya dong? Mic-nya dulu, pegang mic-nya dulu, mic. Maaf Pak Haji. Jadi bos pulang dari sini ke rumah ATM di Bos. belakang ke istri. Itu udah habis selesai, jangan debat-debat. Dengerin udah. dulu petua Kiai. Kiai jauh-jauh dari Sidoarjo. Kiai ATM Gus diserahkan semua. Gus namanya siapa? Agus Asnawi Asnawi. dari Sidoarjo. Coba dengerin dulu petuanya Gus Asnawi. Ya gitu aja. Asmawi. Asnawi. Oh Asnawi. Asnawi. Kirain Asmawi. Iya. Iya, gitu. Iya, kalau itu ini Pak Haji M-Banking dia tahu semua ininya Pak Haji, PIN sama ini. Jadi saya Bos, semua istri M-Banking semua. Yang nggak M-Banking tuh para suami. Dia, gua nggak M-Banking. M-Banking nggak? M-Banking nggak? Nggak M-Banking. Tapi istri gua M-Banking. Bini lo M-Banking. Bininya Haji Marco M-Banking. Rata-rata bos, kalau yang istrinya M-Banking emang kayak gitu bos, awet muda. Jadi gue kalau jalan sama Mini gue bilangnya gue tuh papahnya dia, kadang kan dia M-Banking. Aduh, Haji Marco dia M-Banking. Aduh. Nah, sebentar, Pak, mau cek dulu ya berapa duitnya. Kadang-kadang saya nomor PIN saya udah lupa. Memang terus Ibu. Aduh. Bos, kalau ngomong nyindir orang belakang, bos. Aduh. Tenang aja lah. Pokoknya gua ajarin gimana caranya ibu yang hadir di sini dan bapak harus punya uang di bulan Juni ini harus 10 miliar. Gimana caranya? Pokoknya harus. Ntar saya ajarin. Ajarin bos. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nih, Mike. Nomor 1, nomor 3. Nih tadi lo lihat kan? Semuanya berapa tadi nih? 1,5. Enggak, tadi kan semuanya nih sifat 18. sifatnya, oh ya. Ini berapa sifatnya? 17. Lo udah hafal kan? Iya. Kalau yang belakang nggak usah ditanya tuh. Itu Full. 22 terlampaui. iya. Kalau atas yang belakang jangan ditanya. Itu kuantum, lompatan. Terutama Juleha, terutama Maryam. Kecuali Putri doang. Putri Duyung. Putri Duyung. Iya. Iya. Bapak sekalian, nyambung dari Pak Haji tadi, ada syarat agar apa yang Bapak Ibu hajatkan bisa Allah kabulkan dengan mudah dan cepat tanpa ribet. Siap memenuhi syaratnya? Siap. Harus siap. Kalau tidak siap, tidak bisa. Tadi sudah sebutkan Pak Haji, syaratnya ada 3. Yang
Yang pertama, apapun kondisi Bapak Ibu yang hadapi saat sekarang, ada suami yang bentuknya seperti ini, ada istri yang di rumah seperti itu, ada suami yang di rumah seperti itu, kondisi ekonomi sekarang yang kita hadapi seperti ini, harus diterima dengan lapang dada, dengan legowo. Kita harus menerima keputusan, ketetapan, takdir dan qadanya Allah. Baik itu ketetapan yang positif maupun ketetapan yang Baik. Negatif nggak boleh disebut, kan nggak boleh. Ketetapan yang baik dan yang jelek nggak boleh. Jelek jangan, jadi baik dan positif. Jadi apapun keputusan yang Allah berikan, baik itu keputusan yang positif maupun keputusan yang baik. Karena apa? Karena semua yang ditetapkan Allah kepada kita itu adalah keputusan yang terbaik. Saat ini adalah yang terbaik. Kita harus terima. Karena kalau kita legowo, seperti contohnya iblis legowo saat dikutuk oleh Allah. Tetapkan penghuni neraka yang tidak mungkin akan keluar dari neraka. Tidak protes, dia legowo. Diterima ketetapan Allah. Karena diterima maka hajatnya dikabulkan. Apa hajatnya iblis saat itu? Iblis loh Bu, bukan manusia loh. Manusia. Iblis aja dikabulin sama Allah. Bapak iblis apa? Iblis apa setan? Bapak Ibu iblis Yang apa ngomong setan? dia. Lanjut Bos. Ya, jadi ditekankan tadi oleh Pak Haji, iblis saja punya hajat dikabulkan oleh Allah. Kalau sampai kita nggak dikabulkan sama Allah, kalah kita sama iblis. Pasti dikabulin. Jelas-jelas melanggar, jelas-jelas menentang perintah Allah. Tapi kok masih dikabulkan? Karena dia legowo, menerima. Maka bilangnya juga, saya terima ketetapanmu Allah, tapi saya punya permohonan. Saya punya permohonan. Maka alhamdulillah Allah, alhamdulillah sampai saat ini saya masih sehat, diberi umur panjang, diberi pernikahan panjang, diberi rezeki panjang. Maka berikan rezeki kepada saya 10 miliar. Seperti halnya iblis, aku terima Allah ketetapanmu, tapi aku punya permohonan, punya hajat. Apa hajatnya iblis? 2 yang diajukan dan diterima langsung oleh Allah, dikabulkan langsung. Yang pertama, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Beri hidup, jangan mati. Jadi hidupnya sampai hari kiamat. Dikabulkan enggak? Dikabulkan oleh Allah. Luar biasa, ini kan hajat yang ekstrim. Ekstrim ini hajatnya, tapi dikabulkan. Oke, approve. Diterima, kabulkan hajatnya. Yang kedua, apalagi? Yang kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Dikabulkan enggak? Diizinkan? Diizinkan. Masa kita enggak dikabulkan hajatnya oleh Allah? Pasti, tapi syaratnya harus legowo. Ini mau dipatenkan juga Pak Haji? Patenin. Biar cepet cair dah. Bulan ini harus cair 10M. Dipatenkan legowo, biar seperti
Tepuk tangan dulu dong. Yang jawab siapa tadi? Mewakili Haji Marco. Sudah diwakili. Tadi mau dijawab Haji Marco. Dijawab. Ya seperti kabulnya hajat maksudnya ya Mas ya, kontan langsung dikabulkan oleh Allah ya. Bisa ya, yang pertama itu syaratnya terima, rugi 300 juta diterima, rugi 100 juta ya, ya ditompo, iya tompo. Tapi kan nggak grundel, tapi kan nggak mikir, tapi kan nggak komen, tapi kan ibu nggak tadi rugi 100 juta kan komen, Ngeluh. kesel, ngeluh. Yang tadi ada 5, bapak ada 18. Jangan. Nah ini yang kedua, ini lanjutannya dari yang pertama tadi. Yang kedua, ini ilmu dasar yang paling ditekankan oleh Pak Haji. Apapun hajatnya, apapun permohonannya, kuncinya, mata kuncinya ada yang di nomor 2 ini, ada yang di depan Bapak Ibu sekalian ini. Ibadah apapun yang Bapak Ibu telah lakukan secara maksimal, itu akan gugur, akan terhalang, akan dibatalkan oleh sifat-sifat yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Jangankan 18, 10 sudah Nggak menggagalkan, boleh. tidak boleh. 5 Jangankan 10, 5 nggak boleh, tidak boleh. Bahkan 1 pun nggak boleh. itu harus dihindari, tidak boleh ada. Kenapa? Karena ini penyakit hati. Dengan penyakit hati ini, walaupun 1 itu virus, pasti akan menggerogoti terus penyakit, menyebar, menjalar ke seluruh bagian tubuh kita. Ini menjadi penghalang hajat terkabul. Apa dasarnya kok bisa bilang begitu? Kita pakai yang ayatnya dulu ya, di Al-Quran surat As-Sams. Allah nyebutkan wa nafsyu wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, bahwa jiwa kita, hati kita diciptakan Allah dengan sempurna, sangat sempurna, sempurna ya. Bos, lo ngalem ibu-ibu sempurna, baru selesai nyanyi dia langsung telanjang bulat. Tumben-tumben gue punya utang di sanjung-sanjung. Sempurna. Hatinya, jiwa kita sempurna, maka Allah maunya harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Supaya kita beruntung, kata Allah. Qad aflaha man zakkaha. Kalau hatimu kamu jaga, hatimu kamu bersihkan, hatimu kamu sucikan, hatimu kamu murnikan, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang sejahtera, orang yang kaya raya. Jadi kalau dibalik lagi dari depan, qad, pasti, sungguh, niscaya, ditekankan oleh Allah. Qad aflaha, pasti kamu beruntung, nggak bakal rugi sapinya. Tagihannya pasti akan lancar. Aflaha, beruntung, bahagia, sejahtera, kaya raya. Tapi harus apa? Kata Allah, zakkaha, harus dibersihkan, harus disucikan. Tapi kalau sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan pasti, sungguh, niscaya kamu akan merugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita,
dengan beban tagihan yang nggak cair-cair, dengan beban di petani yang belum kebayar, dengan beban utang di bank yang belum kebayar. Karena apa? Kata Allah, dasaha, karena kamu mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati, mengotori jiwa kita. Kalau kotor, ini janji Allah seperti itu, kita akan susah. Nah, inilah ilmu dasar yang disampaikan Pak Haji, yang diinginkan semuanya tadi, agar rezeki mengejar kita, uang mengejar kita. Ada emang yang tidak bekerja dapat uang? Tuh sudah ada itu ibunya. Tidak bekerja tapi tetap digaji, walaupun gajinya sudah diminta di depan. Tapi pensiun, sudah nggak bekerja, dapat gaji, dapat rezeki, duduk manis. Karena apa? Pensiun, duduk manis, dapat gaji, karena beliau sudah mengabdi kepada pemerintah selama 34 tahun hampir. Ngabdi kepada pemerintah, dikasih bonus, dikasih penghasilan 3.500.000 dikasih, nggak kerja. Nah, maunya Pak Haji disampaikan kepada kita semua ilmu itu sebagai ibarat, sebagai contoh. Beliau mengabdi kepada pemerintah. Nah, kita maunya Pak Haji bersihkan diri kita, tidak dikotorin, dengan mengabdikan diri kita 100% kehidupan kita ini mengabdinya kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan pensiun kepada bayaran kepada 10 miliar per bulan. Gitu. Kan ibu ngabdi 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30. Tuh dapat bayaran. Kenapa nggak sekarang pulang dari sini kita ngabdi kepada Allah dengan cara apa? Tidak melanggar yang sifat 18. Karena itu Allah nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena itu sifat setan. Yang 18 itu gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Coba dong dihilangin. Karena aku nggak suka. Ibaratnya apa sih Pak Haji sifat 18? Ibarat kita miara ayam itu musang. Jadi kandang ayam di dalamnya ada musang. Kita bilang sama ayam, ayam masuk dong ke dalam kandang. Nggak mau. Kenapa? Itu telur saya aja dimakanin sama musang. Nanti kalau saya masuk, saya dimakan sama musang. Saya panggil nih rezeki, ayo dong rezeki masuk ke Ibu Sidoarjo. Nggak mau. Ayo dong masuk ke Bapak Sidoarjo, kata rezeki nggak mau. Kenapa? Di dalamnya masih ada musangnya. Ntar gue diterkam sama musangnya. Ayo dong masuk ke Kaltim. Ayo dong masuk ke Bandung. Nggak bisa. Nah, mau saya bisa gak nih sebulan lamanya, di bulan Juni kita ilangin sifat yang 18, biar di bulan ini, bulan Juni, paksain harus cair 10 miliar. Lanjut. Ya. Jadi logika ibaratnya masuk ya, ibaratnya seperti Ibu Bandung ya, ibarat kita kalau mengabdi kepada Allah. Allah karena Allah berjanji, negara juga berjanji, syaratnya harus ada sumpah jabatan, tidak boleh melanggar aturan-aturan. Kalau dia melanggar, dapat pensiun enggak, Bu? Tidak dapat. Putus. Kalau melanggar aturan di pemerintahan, coret. Harusnya sudah tinggal pensiun beberapa saat, melanggar
pemberhentian dengan tidak hormat. Ada banyak kan contoh diberhentikan dengan tidak hormat. Harusnya sudah mau pensiun, sudah dapat bonus, sama kayak kita, sudah ibadah, sudah ini, tapi melanggar aturan yang dikehendaki oleh Allah. Maunya sudah tinggal dibagi, tinggal terima saja. Tapi kita melanggar. Pertama kasih surat peringatan. Nah, ini peringatan dulu. Kita melanggar terus. Kemarin sudah lancar, bisa umroh sama keluarga. Tapi ya alhamdulillah tagihannya mentok. Akhirnya datang ke sini lagi. Kalau nggak mentok 1,5 miliarnya tertagih, Nggak bakal datang. Hah? Nggak akan ke sini. Kalau nggak punya utang 300-100 juta, Nggak mungkin ke mungkin. sini. Kaltim sama, nggak akan kembali ke sini lagi. Sumedang, Sama, nggak akan ke sini kalau lancar-lancar saja. Bandung, Sudah menerima pensiun lancar tanpa tambah potongan. Udah, Tangerang tinggal sendiri. Pak Simarko sendiri carikan maksudnya. Ya, jadi intinya ini harus dibersihkan. Ibarat yang kita contohnya real. Jadi kalau hati kita bersih, itu ibaratnya kita menanam kebaikan, menanam bunga, menanam taman, membuat taman hati, sehingga energi kita energi yang positif, inner beauty-nya keluar. Seperti halnya kita kalau menanam bunga di sekitar rumah kita, tumbuh semerbak mewangi, dipandang enak, kita orang lain lewat juga melihat kita juga, taman di depan rumah juga bagus. Kita kalau pengen ngejar kupu-kupu, nggak harus lari-lari, tidak harus jatuh bangun, bondas, capek, butuh waktu panjang, kupunya kepegang juga rusak. Tetapi kalau taman kita bagus, kita tinggal duduk, ngejar kupu-kupu enggak? Kupu-kupunya datang ke taman kita, kejar mengejar. Ada yang hinggap di atas bunga berjumbuhan 2 kupu-kupu. Pernah lihat? Ya pernah. mungkin kupu-kupu nggak pada nyambung kali. Nggak nyambung. Saya tuh hobinya nyemil. Tadi saya bilang sama supir saya, Yan, cari cemilan apa Yan? Pilus atau apa? Nggak datang-datang di Japri dari tadi. Malah ini datang cemilan sendiri. Ini kan namanya apa namanya nih? Mengejar. Ya, amplang, kuku macan dari Kalimantan Timur. Jauh. Nah, mau saya, ibu juga begitu. Rezeki datang sendiri tanpa kita japri loh. Nanti kalau datang ke RD bawa amplang ya. Enggak, kan saya nggak japri. Nah, coba ibarat anggur, ya. Biar gampang, anggur. Jadi, anggur. Berbuat. Kita berbuat baik, rezeki yang datang. Contohnya ada kisah yang masyhur antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i muridnya, Imam Maliki gurunya. Tadi gue minta anggur. Jadi Imam Syafi'i muridnya, Imam Maliki gurunya. Pandangan Imam Syafi'i bahwa bekerja untuk dapat uang harus
bekerja keras. Tapi Imam Maliki tidak menyalahkan, tapi tidak harus. Untuk dapat rezeki tidak harus bekerja keras. Akhirnya Imam Syafi'i membuktikan. Dia datang ke orang yang panen anggur, bekerja, memetik, mengangkut, akhirnya selesai dapat upah, dapat anggur. Dengan bangga dia akan tunjukkan kepada gurunya Imam Maliki. Datang, alhamdulillah Syekh, saya tadi bekerja Syekh. Ditekankan bekerjanya. Oh, anggur. Anggur. Oh. Lanjut. Jangan liatin gue tahu. Anggur. Jadi datang dengan bangga mau menunjukkan pandangannya yang paling benar. Ini tadi saya bekerja sehingga saya dapat anggur. Ini anggurnya bisa Dia dinikmati. ngomong anggur, dia yang megang anggur. Coba bayangin bos. Dia yang ngomong anggur, gue yang makan anggur. Aduh. Alhamdulillah. Lanjut. Apa anggur. Imam Maliki katanya? Alhamdulillah Allah mengabulkan hajat saya kontan, tunai, cash. Saya maunya makan anggur. Alhamdulillah wasilah kamu bekerja tadi, kamu datang ke sini membawa anggur. Saya bisa menikmati anggurnya tanpa harus bekerja. Dia ngomong megang anggur, nggak ngomong juga megang anggur. sama. Milih yang mana? Imam Syafi'i dapat anggur harus dengan kerja keras. Imam Maliki berbuat, ngaji, baca Quran, ngajar, dapat anggur. Pilihan yang mana maunya. Bisa dapat semuanya. Kerja ya boleh, nggak kerja juga boleh, tapi ada tapinya. Kerja sugestinya mesti kuat, yakinnya. Kan kayak saya kan ngajar aja, ngajar. Dari jam berapa kita ngajar tadi? Jam 1. Jam 1 ngajar aja. Datang ngajar aja. Datang anggur. Boro-boro saya tadi ke toko buah, nggak sempat lah. Kalau lagi ngajar. Nah mau saya, kenapa ibu sama bapak kok nggak dipraktekin ilmu RDAY? Dengan apa? Keyakinannya harus kuat. Pasti bulan ini cair 10 miliar. Pasti bulan ini ada masuk rekening 10 miliar. Pasti bulan ini ada uang masuk 10 miliar. Pak Haji kalau bulan ini kelamaan, ya udah pasti besok hari Kamis ada uang masuk 10 miliar. Oh belum masuk, sebut lagi hari Jumat. Oh belum masuk, hari Senin. Belum masuk hari Selasa. Begitu. Soalnya ilmunya RDAY kan ilmunya gampang. Keyakinannya harus kuat, sugestinya harus kuat. Kenapa Pak Haji aku mesti ngomong yang gampang-gampang? Bapak dulu sekolah terakhir apa Pak? SD, SMP, SMP. SMP. Bos? SMA, Pak Haji. SMA. Ibu Kalimantan Timur? SMP. Ibu Subang? SMA. Ibu Bandung? D3. D3. SMP. Ibu? SD. Dulu zaman kita sekolah SD, pada saat kita ujian, apa gurunya yang ngomong? Yang ngawasin ujian ngomong gimana? Anak-anak tolong dikerjain yang gampang-gampang. Yang gampang-gampang dulu. Betul gak? Waktu SMA atau SMP, betul? Yang gampang-gampang, nah maksud saya yang gampang-gampang ilmu RDA yang mana coba? Kerjain dulu. Sholat susah. Bangun jam 00 susah.
senyum susah, capek, tahajud pegelinu, baca Quran ngantuk. Emang dasar lu. Jadi dengan apa yang paling gampang? Yakin. Pasti besok hari Kamis uang 1 juta buat bayaran anak gue sekolah. Daftar ulang. Besok ada uang 1 juta buat daftar anak gue sekolah. Begitu dulu. Terus diucap. Lagi apa Pak Haji ngucapnya? Terutama kalau lagi nyender. Pasti ada uang masuk. Pasti ada yang ngasih gue 1 juta buat daftar sekolah anak gue daftar ulang. Sambil nyender. Ngomong terus. Nanti lama-lama teman-teman pada nanya, lo lagi ngelindur? Jadi nomor 1 apa Pak, Bu? Keyakinan, sugesti. Gampang nggak tuh? Tanpa harus SD, SMP, SMA, kuliah. Bisa nggak? Bisa. Kan itu cuma ngucap doang. Diulang-ulang. Pasti bentar lagi hujan. Pasti bentar lagi hujan. Mau begitu? Kita buktiin biar hari ini hujan. Tapi kan kasihan Haji Marco. Janganlah. Jadi yang dipanggil adalah pasti besok ada uang masuk. Pasti besok ada uang masuk. Pasti besok cair. Pasti besok cair. Pasti besok lunas. Pasti besok lunas. Begitu. Iya Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Kemarin saya dari Madura Pak Haji, dari Malang. Dari Malang, biasa saya itu kok setiap tahun Pak Haji pakai supir 2. Terus Umi itu cerita, ada apa yakin? Terus gimana? Yakin, yang penting nyampe deh Pak Haji. Mudah-mudahan dapat barokah Pak Haji. Nggak yatim. Terus saya dari Malang langsung istirahat 2 kali. Capek tak capek, ngantuk tak ngantuk. Sehat. Alhamdulillah nyampe. Nah, keyakinan kan? Yakin. Nah, Biasanya saya Pak Haji, Ya. sama supir 2. Saya kan itu 1 jam gini Pak Haji. Janganlah. Oh, ya. Biasanya. Jangan, bahaya. Iya kemarin. Alhamdulillah Pak Haji, capek tak ada, ngantuk tak ada Pak Haji. Memang saya itu memang niat, yakin. Bapak mau gak nanti kalau nyupir biar nggak ngantuk? Alat kelaminnya dipasangin peniti. Iya, iya Pak. Dia pakai supir Pak, di Jawa Timur. Pokoknya nggak boleh ngantuk, ya. Gimana biar nggak ngantuk? Copot celana dalam istri yang bekas pakai, kalungin di leher. Itu aja ya. Iya, gantinya parfum. Iya. Gak bakal ngantuk. Kalau ngantuk langsung kayak ditabok celana dalam, pakpok. Nyupir terus. Pakai ilmu yang pertamanya, ilmu RDAY. Apa tuh? Sugesti, kuat. Karena ini tidak melihat latar belakang sekolah. Apakah dia SD lulus? Keyakinan. Kayak anak aja Pak. Kayak anak aja. Apa tuh anak? Keyakinannya. Kan selalu dikabulin sama orang tuanya. Nah, bapak juga, ibu juga begitu. Betul. Pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk. Pasti minggu ini ada uang masuk. Terus disebut lagi makan, lagi mandi, lagi pakai baju, lagi masak di dapur sambil diucap. Ya Allah. Pak Haji kenapa sih diucap berulang-ulang keyakinan itu? Kayak ibu bapak manggil ayam. Emang ada manggil ayam sekali? Krr. Ada. Berkali-kali. Krr, 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 krr. Nah, nanti sedekah. Sedekah tuh umpannya. Bisa sedekah semut, bisa sedekah kucing. Pesan, berapa sih daging sepotong? Ikan kembung berapa sih sepotong? 10.000, mahalnya 20.000 pesan. Bohong nggak cair 200.000. Bohong nggak cair 2 juta. Bohong nggak cair 20 juta. Nah, jadi ibu bapak makan, bilang sama si pelayannya, Mang, kembung dong 1. Kasih kembungnya, kasih kucingnya nih.
Ini kita kan enggak, dagingnya dimakan, tulang sama kepalanya dikasih kucing. Dikunyah-kunyah dulu. Dikunyah dulu. Aduh. Kepalanya. Kita hajat terkabul 20 juta. Terkabul 200 juta. Mana mungkin, yang ada kita malah bermasalah. Janganlah. Kita lagi makan, ada kucing, kasih. Kita lagi makan, lihat ada semut, kasihlah gula di rumah. Di pojok sana kasih. Biarlah sambil ngomong nanti, semut, nanti saya pulang dari sini, ada orang titip duit ke saya ya, 1 miliar ya buat lunasin utang ya. Saya lagi ada utang 300 juta yang 2024, yang ini 100 juta. Jadi bayar dah 400, nanti yang 600 bisa buat modal usaha. Harus ada kata-kata tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Karena jaminan kan kita nggak punya jaminan. Ibu apa jaminannya? Nah, ini tinggal satu. Iya. Pak, kata ibu, Bapak sudah berikrar sama ibu udah berikrar sama Bapak bahwa Bapak sehidup semati. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau ibu amit-amit yang baik meninggal dikubur, apakah Bapak mau hidup-hidup dikubur sama ibu? Jawab lo. Tadi lo ikrar sehidup semati, ibu nih. Hidup semati berarti. Nah, pas ibu dikubur di kuburan, lo mau gak masuk ke dalam lubang dikubur hidup-hidup? Gak mau. Coba kelakuan laki lo tuh. Bilangnya sehidup semati, tapi giliran istrinya mati lo gak mau dikubur. Aduh. Jadi mau saya, Bapak paksain bisa nggak bisa baca Quran buat tabungan Bapak sama ibu dikubur dunia akhirat. Jadi yang pertama yakin dulu, baru yang kedua berenteng apa ada baca Quran, taubat, baca Quran, tahajud itu. Tapi yang pertama keyakinan dulu, biar kita seragam. Bisa? Lanjut. Ya. Keyakinan. Tahun 1928 kita sudah mulai bilang merdeka. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Hiduplah Indonesia Raya. Sudah merdeka belum? Belum. Belum. Merdekanya kapan? 45. 45. Ketemu selalu merdeka, merdeka, merdeka. Cair, 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 cair 10 miliar, cair 1 miliar. Tagihan cair bulan ini, tagihan cair. Itu disampaikan Pak Haji, membangun keyakinan. Keyakinannya dibangun sekuat tenaga. Jadi ini caranya, kita hapus sifat-sifat negatif, hilang sehilang-hilangnya. Istilah tukul disobek-sobek, dibuang sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena kalau itu benar-benar bersih, Allah berjanji akan melipat gandakan harta kita. Dengan kita mohon ampun, Allah akan melipat gandakan harta. Di mana Allah berjanji di situ? Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Wa yumditkum bi amwal, akan aku lipat gandakan harta kalian. Syaratnya mohon ampun. Membangun keyakinan dengan apa? Apa mungkin? Mungkin, karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Nah, gak ada kerjaan kok bisa. Kalau Allah berkehendak, Allah mudah. Mana keyakinan kita? Surat Yasin. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak memberikan modal kepada kita semua 10 miliar tahun ini,
Kan tahun ini, bulan depan udah, jangankan bulan depan, minggu depan pun bisa, jangankan minggu depan, besok pun bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, cair besok pun tanpa mengajukan apa namanya, tagihan, malah ditelepon, ditawarin. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti mudah bagi Allah. Allah tinggal katakan kun, jadi, terjadi, maka terjadilah. Kun fayakun, jadi maka terjadi. Ini yang kita yakini. Bisa? Harus bisa. Terakhir yang ketiga. Ketiga begini ya. Yang ketiga sudah disampaikan Pak Haji, bangun jam 00. Wajib, ini ilmu dasar RDAY yang harus kita jalani karena ini menjadi apa ya, jargon kita, hajat kita maksa, ibadahnya harus maksa. Hajat kita ekstrim, ibadah kita juga harus ekstrim. Bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran 12 juz. Kenapa harus jam 12 malam? Karena ayatnya nisfahu minhu qalila, nisfahu awingkus minhu qalila. Bangunnya jam 1/2 malam, separuhnya malam, berarti jam 12. Itu dasarnya. Disuruh apa? Sholat dan baca Quran. Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Maka apa hasilnya? Kata Allah di ayat yang ke-6 bahwa bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa kita. Kita jadi tangguh, mantap, yakin menghadapi tantangan apapun, siap dihadapi. Dan ucapannya mantap. Kenapa ucapannya mantap? Apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita ucapkan terkabul. Kita ucapkan, hajatnya dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Lisan kita dihiasi dengan baca Quran secara tartil, baca Quran dihiasi sehingga ucapannya manjur. Bisa? 3 hal pesan yang disampaikan Pak Haji. 1, terima takdir Allah. Apapun harus legowo, jangan kalah sama setan. Maksudnya takdir tuh kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang. Utang, tagihan macet, ini kondisi sekarang, bukannya kondisi nanti. Yang ini dulu nih, yang sekarang. Diterima dulu, jangan. Kita kan kadang apa ya, protes, komen, nah nggak boleh. Terima dulu. Ini juga diterima dulu Pak Haji. Apa? Ribut sama bini juga diterima. Kenapa? Ribut sama istri berarti. Iya. Lu ngomong begitu, ribut sama istri diterima. Sebenarnya lu ngomong mewakili orang yang nyender di belakang. Ya, yang kedua, bersihkan hati kita sebersih mungkin karena Allah berjanji seperti tadi sudah. Tinggal kita. Yang ketiga, ibadah ekstrim, bangun malam saat orang sedang lelap tidur, kita dibangunkan oleh Allah. Jangan kalah sama orang yang lagi babi ngepet, jangan salah, jangan kalah sama orang yang lagi nenenin tuyul. Tuyul. Orang kalau jagain tuyul malam-malam tidur gak? Kalau babi ngepet jagain lilin siang apa malam? Malam. Nah kenapa ibu nggak meraktekin ilmunya babi ngepet? Ibu jagain lilin, bapak yang ngepet. Atau bapak Pantun, waktunya pantun. Ayo. Waktunya pantun. Pantun jenaka. Buah ketimun di pinggir rantang. Ada kentang ditendang-tendang polisi. Jangan ngelamun mikirin utang.
datang ke kandang dapat solusi dari Pak Haji. Iya. Semangat ya. Jadi mulai hari ini saya nggak mau bapak dan ibu nanya kapan cair, kapan lunas, kapan punya duit, kapan punya modal, kapan punya penghasilan 10 miliar, kapan. Kalau bapak dan ibu nanya kapan, saya nggak mau jawab. Biar yang jawab Haji Marco. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Sekali lagi. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa dapat uang dari Pak Haji. Jadi gimana caranya saya mau bapak dan ibu paksain yang 18 selama bulan Juni jangan ada yang dilanggar. Saya mau di bulan Juni harus terkabul cair 10 miliar. Ibu bapak udah jauh-jauh datang ke RDAY. Harus terkabul 10 miliar. Bapak dan ibu udah jauh-jauh sempetin waktu. Harus cair 10 miliar. Gimana caranya saya nggak mau tahu. Bulan Juni harus cair 10 semuanya. Bisa? Pasti? Sip, terkabul. Terima kasih. Terkabul. Lihat di YouTube. Apa sih udah punya waktu itu udah dikasih? Nggak apa-apa, bawa aja. Bawa aja. Kasih tetangga, siapa tahu dia lebih butuh. Nggak promo. Udah. Sampul. Burung semut yang paling murah, gula pasir kasih. Kalau bapak nanti mampir di rumah makan ada